Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Kelompok 2. Bersama saya Adinda Inaya Salwa sebagai host dan beberapa narasumber, yaitu saya Dea Anggraini, saya Joandri Lahagu, saya Jesimel Tondang, saya Nabila Rizka Ardianti, saya Sastra Tajimahal Putri, saya Nia Harpanadi. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi kelompok. Menurut Sastra, komunikasi kelompok itu apa sih? Oke, Din. Jadi, definisinya secara umum, komunikasi kelompok itu interaksi antara 3 orang atau lebih yang membahas atau saling bertukar ide, pikiran, dan juga pendapat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, perlu dipahami juga di sini bahwa sering terjadi keliru antara komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Karena dua komunikasi ini hampir mirip. Tetapi yang membedakannya, kalau komunikasi kelompok itu sekumpulan orang-orang yang berkomunikasi dalam satu kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi. Contohnya seperti saat kita diskusi pada saat kuliah, kemudian pada saat ini juga dapat juga kita katakan sebagai komunikasi kelompok. Namun, perbedaannya dengan komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang memiliki struktur organisasi. Contohnya seperti komunikasi antara manajer dan karyawan-karyawan dan komunikasi pada saat rapat oleh pengurus suatu organisasi. Seperti itu perbedaannya, Dinda. Oke, aku mau tahu tujuannya deh dari Jesimel. Tujuan dari organisasi komunikasi kelompok itu apa? Oke, seperti yang kita ketahui, komunikasi pertanian itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan kita. Adapun tujuan dari komunikasi kelompok ini yang pertama sebagai penyelesaian masalah. Dengan komunikasi kelompok, setiap anggota dapat berbagi ide, mendiskusikan solusi, dan mencari keputusan bersama untuk mengatasi suatu masalah. Yang kedua, sebagai koordinasi tugas. Dengan komunikasi kelompok, kelompok dapat mengkoordinasikan tugas-tugas yang diperlukan, membagi peran, dan memastikan setiap anggota memahami tanggung jawab mereka. Yang ketiga, sebagai pertukaran informasi. Dengan komunikasi kelompok, setiap anggota dapat berbagi informasi yang relevan. Dengan begitu, setiap anggota dapat memahami apa yang sedang dibahas. Itu aja sih menurutku. Oke, halo Nia. Hai. Menurut Nia, bentuk dan klasifikasi dari komunikasi kelompok apa? Seperti yang kita ketahui ya, itu udah banyak sekali dilahirkan klasifikasi kelompok oleh para ahli sosiologi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua klasifikasi kelompok. Yang pertama itu ada kelompok primer dan juga sekunder, di mana kelompok primer ini adalah suatu kelompok yang dimana anggota-anggotanya itu bersikap akrab dan juga mereka memiliki cakupan mendalam terhadap perasaan masing-masing tiap anggota kelompok. Sementara kalau sekunder itu mereka anggota kelompoknya tidak akrab dan ada keterbatasan dalam berkomunikasi. Nah, yang kedua itu ada kelompok keanggotaan dan juga kelompok rujukan, di mana kelompok keanggotaan ini kelompok yang berdasarkan anggotanya secara administratif dan juga fisik tergabung dalam anggota kelompok tersebut. Nah, sementara kalau untuk kelompok rujukan itu adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur baik itu menilai diri atau sikap kelompok tersebut. Mungkin itu penjelasan dari aku mengenai klasifikasi kelompok. Oke, aku mau perspektif dari Joandri deh mengenai klasifikasi komunikasi kelompok. Oke, selanjutnya untuk klasifikasi kelompok ini ada yang komunikasi kelompok deskriptif dan perspektif. Nah, untuk komunikasi kelompok yang deskriptif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kelompok tugas. Kelompok tugas ini bertugas untuk menyelesaikan tugas ataupun proyek. Nah, yang kedua yaitu kelompok pertemuan. Nah, pada kelompok pertemuan ini digunakan untuk melatih seseorang dalam menemukan jati dirinya dan memiliki manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan diri, tetapi juga dapat mempercepat penghancuran diri. Nah, dan yang ketiga yaitu kelompok penyadar. Kelompok penyadar ini digunakan untuk menciptakan kesadaran kepada tiap-tiap anggota kelompok masing-masing. Nah, untuk bagian yang kedua yaitu komunikasi kelompok perspektif. Komunikasi kelompok perspektif ini digunakan untuk menyelesaikan ataupun memecahkan persoalan dan membuat keputusan untuk melahirkan gagasan dalam kelompok. Oke, mungkin itu saja. Oke, kalau faktor-faktornya itu gimana, Nabila? Menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok itu ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Di dalam faktor internal terdapat kategori
kategori anggota yang melihat keterampilan komunikasi, kepribadian, pengetahuan, pengalaman, status, dan peran. Yang kedua, faktor internal yaitu dinamika kelompok, yaitu kepercayaan, konflik, dan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu proses komunikasi, yaitu kejelasan tujuan, struktur komunikasi, keterampilan, dan umpan balik. Pada faktor eksternal yaitu terdapat beberapa faktor utama, yaitu salah satunya faktor lingkungan, teknologi, tekanan waktu, dan budaya. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu individu dan pemimpin kelompok untuk meningkatkan efektif komunikasi kelompok mencapai tujuan bersama dengan lebih baik. Baik. Ini pertanyaan terakhir ya untuk Dea. Nah, kalau menurut Dea, proses dan tahapan dari komunikasi kelompok itu apa? Jadi menurut aku nih, secara umum tahapan dalam komunikasi kelompok itu ada 5. Pertama ada pembentukan atau forming, penyusunan atau namanya storming. Kemudian ada norming, kemudian ada pelaksanaan, performing, dan yang terakhir ada pembubaran, adjourning. Jadi ada poin-poinnya di dalamnya. Pertama untuk pembentukan, kita harus mengenal anggota kelompok satu sama lain. Nah, selanjutnya menentukan tujuan dan tugas kelompok. Dan yang ketiga, kita membentuk peran masing-masing dalam setiap kelompok. Seperti inilah kita contohnya ya. Selanjutnya yang kedua ada penyusunan. Anggota kelompok itu mulai mengungkapkan ide-ide dan pendapatannya. Nah, karena ada ide dan pendapat, muncullah sebuah konflik. Kemudian dari sebuah konflik akan ada sebuah penyelesaian melalui diskusi. Dan yang ketiga ada norming. Norming ini berkaitan dengan menetapkan norma-norma, aturan-aturan dasar dalam komunikasi kita. Di situ ada tingkat kerjasama tiap anggota. Kemudian pembagian tugas kita itu akan lebih jelas dan lebih efisien atau lebih terarah. Selanjutnya melaksanakan performing. Kelompok akan bekerja secara efektif dan kita akan mencapai sebuah tujuan yang ingin kita capai dalam sebuah komunikasi kelompok. Kemudian komunikasi itu harus berjalan lancar dan produktif karena kan di sini sudah tahap pelaksanaan. Nah, tiap anggota itu harus berkolaborasi dengan baik dan juga tiap anggota memberikan kontribusi secara optimal. Dan yang terakhir adalah pembubaran. Pembubaran ini maknanya bahwa tugas kita itu selesai dan mencapai tujuan. Dan terakhir adalah evaluasi kinerja kelompok di antara kita. Dan refleksi nih terhadap proses yang kita jalani selama proses komunikasi kelompok tersebut. Nah, itu menurut aku ya. Oke. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kayaknya aku bisa dapat kesimpulan deh bahwa proses komunikasi yang efektif itu melibatkan 3 hal. Yang pertama, kemampuan mendengarkan aktif, kemudian menyampaikan pesan dengan jelas, terus yang terakhir mengatasi konflik secara konstruktif. Nah, itulah podcast dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.